Episode ke-25, Maya versus Bu Marni. Lelaki yang menyeret Maya kemarin masuk dan menggertak wanita itu. Maya mengkeret pelan mundur dan berlindung di belakang Danu. Jaga tangan dan mulutmu, jika tak mau aku binasakan, ucap Bu Marni tanpa menatap Maya. Danu tertunduk, tak berani menatap ibunya. Masih terngiang-ngiang di kepala isi perjanjian yang dia tanda tangani. 1. Bersedia menikah dengan pilihan orang tua. Jika tidak, maka dia akan dimasukkan kembali ke penjara. 2. Setelah menikah, menjauhi semua wanita selain istri dan keluarganya. Jika tidak, maka seluruh fasilitas akan dicabut dan dia akan dipecat dari perusahaan tempatnya sekarang bekerja. 3. Jika masih nekat mendekati wanita lain, maka dia bersedia dipidanakan dan membayar denda berupa semua hartanya akan dialihkan ke istri. Jadi sekarang kamu pergi dari sini. Lamunan Danu buyar ketika mendengar suara ibunya. Maya masih saja menarik lengan Danu, meminta perlindungan. Mai, pulang dan tolong jangan datang lagi. Danu melepaskan tangan Maya yang memegang erat lengannya. Mata Maya seperti hendak keluar dari tempatnya, mendengar Danu memintanya pergi dari rumah itu. Mas, apa kamu rela ngebiarin aku sendiri? Ingat mas, kamu yang bilang akan bersama aku selamanya. Tangis Maya mulai pecah, dia tak terima dicampakkan begitu saja. Mengertilah, Mai, ini demi kebaikan kita berdua. Sabarlah dulu, aku akan cari cara untuk meluluhkan hati ibu, bisik Danu. Maya kembali terdiam, dia mencerna kata-kata Danu. Dalam hati dia membenarkan keputusan kekasihnya itu. Tak mungkin untuknya melawan Bu Marni. Dia punya kuasa. Maya menghapus air matanya dengan kasar lalu berlalu keluar kamar. Dia sempat menyenggol Bu Marni, membuat wanita itu sedikit oleng. Kamu, teriak bodyguard Bu Marni. Biarkan saja, cegah Bu Marni. Maya berlalu pergi. Sampai di ruang tamu, dia lihat Alika tersenyum mengejek ke arahnya. Puas kamu? Tanya Maya dengan suara bergetar. Alika mengangguk lalu tersenyum sambil menjulurkan lidah membuat emosi Maya kembali tersurut. Kurang ajar kamu, dasar pencuri, desis Maya. Alika masih saja menjulurkan lidah seperti anak kecil yang mengejek temannya. Weh. Belum pernah kamu diberi pelajaran. Sini aku ajari kamu sopan santun. Maya maju mendekati. Aduh, apa salahku? Kenapa mbak seperti ini? Alika menjatuhkan badan. Dia menangis sambil menampar pipinya. Nampak Bu Marni dan Danu yang baru keluar dari kamar terkejut. Heh, jangan, kamu apakan menantuku? Teriak Bu Marni penuh amarah. Dia mendekati Maya, menarik rambutnya. Maya yang tak siap diserang seperti itu jatuh terjerembab. Aduh, sakit, lepaskan nenek tua, nenek penyot, teriak Maya. Bu Marni semakin mengertakkan pegangan tangannya. Dia di rambut Maya membuat wanita itu histeris. Tolong mas, rambutku. Karena posisi Maya yang tak memungkinkan untuk membalas, dia hanya bisa minta tolong. Bu, lepaskan, kasihan Maya. Pintar Danu dengan suara sangat pelan. Bu Marni mendelik menatap Danu. Kamu buta, bisa-bisanya kamu membela iblis ini. Harusnya kamu menolong istrimu yang disakiti. Karena Bu Marni berbicara dengan Danu membuat konsentrasinya terbagi. Mengetahui hal itu, Maya menarik rambutnya, membuat Bu Marni tergantung jatuh ke lantai. Au, teriak Bu Marni. Maya memperbaiki rambutnya lalu berlalu pergi. Danu gegas menolong Ibu Marni yang terjatuh. Bahunya membentur lantai. Alika bangkit. Dia berlari ke arah dapur mengambil air es untuk mengompres lengan mertuanya itu. Rasa khawatir nampak jelas di wajah gadis manis itu. Tadi maksudnya hanya ingin bercanda dengan Maya. Dia tak menyangka itu akan membuat celaka Bu Marni. Bu, kita ke dokter ya. Alika memberi saran.
Bu Marni mengangguk. Danu ke dalam kamar berganti pakaian, lalu keluar menyalakan mobil. Setelah siap, dia kembali ke dalam untuk memapai ibunya. Selama perjalanan tak ada percakapan. Sesekali Bu Marni meringis menahan sangit. Alika tak henti mengusap bahu mertuanya, memberi kekuatan. Setelah sampai, mereka menuju poli umum. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan, Bu Marni diberi resep menurunkan bengkak, mengurangi pendarahan dalam dan nyeri. Hasil ronteng normal, tak ada dislokasi ataupun fraktur. Mereka kembali pulang. Bu, sebaiknya untuk sementara waktu tinggal di rumah kami saja dulu sampai tangan ibu sembuh. Takutnya kalau di rumah nggak ada yang bisa ngurus, apalagi Mira kan sekolah. Alika memberikan tawaran kepada mertuanya. Danu tak menggubris kata-kata istrinya. Tapi nanti ibu merepotkan, nak, jawab Bu Marni. Enggak lah, Bu, malah aku senang ibu di rumah supaya aku ada teman. Lagian kalau cuma kami berdua, rumah terasa seperti kuburan, sepi. Bu Marni terkekeh, dia seperti melihat Airin di dalam diri Alika. Danu mendelik ke arah istrinya. Dia menggumamkan sesuatu. Dan kamu ngapain kumur-kumur dari tadi? Tanya Bu Marni. Enggak kok, Bu. Mari kita sementara waktu tinggal lagi di rumah kakakmu. Bu Marni memberitahu Mira yang baru saja pulang dari sekolah. Malas deh, Bu. Mira mengeluh. Jangan begitu, ini untuk kebaikan ibu juga. Siapa yang mau merawat kalau kamu ke sekolah? Tanya Bu Marni. Dia memberikan pengertian kepada anaknya itu. Mira diam sejenak. Dia kasihan melihat lengan ibunya yang diperban. Baiklah, tapi Mira nanti ke sana kalau sudah mau maghrib ya, sepulang sekolah, biar aku pulang ke sini dulu buat bersih-bersih, ucap Mira. Bu Marni mengangguk, lalu melangkah masuk ke dalam kamarnya. Setelah sebelumnya dia mengirim pesan kepada Danu untuk dijemput nanti malam, Danu yang sedang berselancar di dunia maya tersentak karena bunyi teleponnya. Terpampang nama ibuku memanggil. Dia menarik napas sejenak sebelum mengangkat teleponnya. Panggilan telah berakhir. Dia berniat mengirim pesan kepada ibunya itu, tapi pesan dari Bu Marni telah lebih dulu masuk. Kembali dia menghela napas, membayangkan bagaimana hidupnya jika ibunya jadi tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Danu mengusap mukanya beberapa kali. Dia membayangkan harus sekamar dengan istrinya. Tidak mungkin dia tidak tergoda, apalagi Alika masih gadis dengan bodi yang bakal gitar Spanyol, belum lagi badan yang tinggi. Berkali-kali Danu menelan ludah saat membayangkan wajah Alika. Sialan, baru sehari dia di sini. Hatiku sudah dibuat ketar-ketir, rutuk Danu. Dia berdiri menyambar kunci mobil, melangkah keluar rumah. Mau kemana? Tanya Alika yang baru datang dari dapur membawa pisang goreng dan secangkir kopi yang masih panas. Terlihat dari asapnya yang masih mengepul. Bukan urusanmu, ketus Danu. Memang bukan, tapi setidaknya minumlah dulu kopi ini sebelum pergi. Hargai jerih payahku membuatnya, ucap Alika santai. Dia meletakkan cangkir dan piring di atas meja ruang tengah. Minum saja sendiri, ucap Danu. Dia membalik badan. Pantas istri pertamamu cepat mati. Ternyata kelakuanmu yang bikin dia pendek umur, seru Alika. Jaga ucapan kamu, desis Danu. Tiba-tiba saja emosinya muncul ketika Alika menyinggung soal Airin. Kenapa? Berarti itu fakta, tanya Alika tanpa rasa takut. Diamlah kalau kamu tak tahu, kalau tidak mau menyesal, ancam Danu. Takut, ejek Alika. Dia tersenyum samar, matanya menatap Danu. Danu mengepal, dia tak ingin tersulut emosi. Alika berlalu meninggalkan Danu yang masih berusaha menahan amarah.